Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummi Nurul In dari Prodi IAT semester 5 kelas B. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pemikiran hermeneutika dari Hasan Hanafi. Langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama, yakni biografi Hasan Hanafi. Nah, Hasan Hanafi itu lahir pada tanggal 13 Februari 1935 di Kairo, Mesir. Beliau ini merupakan keturunan dari suku Berber dan Badui di Mesir. Mengenai pendidikannya, untuk pendidikan dasar, beliau memulai bersekolah di Madrasah Sulaiman Gawis. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya pada sekolah guru yang bernama Al-Muallimin. Tetapi ketika menginjak kelas 5, Hasan Hanafi ini pindah ke Madrasah As-Silahdar. Kemudian selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang Madrasah Sanawiyah, yang mana pada saat itu Madrasah Sanawiyahnya bernama Khalil Al-Gol. Nah, pada sekolah itu Hasan Hanafi menekuni dua bidang pendidikan, dua bidang kajian. Yang pertama bidang kebudayaan selama 4 tahun, kemudian bidang pendidikan selama 1 tahun. Nah, dari sinilah kemudian muncul sifat sikap nasionalisme dari Hasan Hanafi yang kemudian mendorong beliau untuk mengikuti atau terjun mengikuti perkembangan dinamika politik pada Timur Tengah saat itu, terutama tentang pembebasan masyarakat Palestina. Nah, kemudian setelah Madrasah Sanawiyah, beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMU atau Aliyah, Madrasah Aliyah. Nah, pada saat SMU ini, Hasan Hanafi itu sudah mulai tertarik kepada atau mengenal organisasi Ikhwanul Muslimin. Jadi pada saat itu beliau sempat mengikuti orientasi pengenalan terhadap organisasi Ikhwanul Muslimin yang mana langsung disampaikan oleh tokoh fenomenal Ikhwanul Muslimin, yaitu Hasan Al-Banna. Jadi hanya saja waktu itu Hasan Hanafi ini belum terjun langsung atau mengikuti perkembangan isu-isu tentang gerakan Ikhwanul Muslimin ini. Baru kemudian pada tahun 1952 ketika revolusi di Mesir, Hasan Hanafi ini resmi menjadi anggota dari Ikhwanul Muslimin. Nah, hal ini tuh membuat Hasan Hanafi itu semakin bersemangat, semakin bergairah untuk menjalankan banyak aktivitas. Setelah itu kemudian Hasan Hanafi ini melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke Universitas Kairo di Mesir. Jadi beliau mengambil jurusan filsafat. Nah, selama di kampus ini beliau juga aktif dalam gerakan-gerakan yang berhubungan dengan Ikhwanul Muslimin bersama teman-teman beliau di kampus pada waktu itu. Nah, selama berkuliah di sini atau mengampu pendidikan di Universitas Kairo ini, beliau termasuk ke dalam mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang pandai. Terbukti beberapa tugas beliau dan nilai-nilai beliau itu selalu summa cum laude pada saat itu ya. Namun selain itu juga terjadi beberapa masalah di dalam proses beliau menjadi mahasiswa di Kairo pada saat itu. Salah satunya yang terkenal saat itu adalah ketika Hasan Hanafi ini mengirimkan surat kepada rektor terkait dengan permasalahan beliau dengan salah satu dosen yaitu pada mata kuliah bahasa Arab. Yang jadi permasalahannya di sini adalah beliau tidak menuliskan atau tidak mencantumkan gelar doktor pada rektor ketika beliau mengirimkan surat seperti itu. Nah, dan itu memantik kemarahan dari penjaga atau penjaga ruang rektor pada saat itu, karena yang menerima suratnya adalah penjaga ruang rektor pada saat itu. Nah, kemudian sampai membawa Hasan Hanafi ini disidang oleh 6 dosen sekaligus dan membuat beliau gagal dinobatkan sebagai mahasiswa dengan predikat summa cum laude. Nah, karena kegagalan itu beliau kemudian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di Universitas Sorbonne
Perancis. Namun beliau tidak patah semangat. Beliau tetap dengan seadanya, dengan kemampuan beliau yang sangat mumpuni, dengan semangat beliau, dengan keterbatasan ekonomi pada saat itu, beliau memutuskan untuk tetap berkuliah di Sorbonne. Dan kemudian karena kegigihannya, beliau berhasil masuk ke Universitas Sorbonne Perancis, dan beliau berhasil lulus dengan gelar master dan doktor pada universitas tersebut. Selanjutnya yakni tentang pemikiran hermeneutika dari Hasan Hanafi. Yang pertama, Hasan Hanafi ini menganggap bahwa hermeneutika itu sebagai aksiomatika. Menurut beliau, hermeneutika sebagai aksiomatika itu berarti deskripsi proses hermeneutika sebagai ilmu pengetahuan yang rasional, formal, objektif, dan universal, yaitu dengan membangun sebuah metode yang bersifat rasional, objektif, universal dalam memahami teks-teks Islam. Aksiomatisasi hermeneutika menurut Hasan Hanafi itu adalah menyusun semua masalah yang dikemukakan oleh sebuah kitab suci dan mencoba menyelesaikannya di muka atau di awal, dengan meletakkan masalah dan penyelesaiannya itu bersama-sama secara dalam bentuk aksiomatis. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menciptakan sebuah disiplin penafsiran yang objektif atau tepat, rigoros dan akurat, dan serta universal. Hal ini dimaksudkan Hasan Hanafi agar tafsir Al-Quran itu bisa menyentuh masyarakat secara luas dan empiris. Jadi tidak hanya berada pada batas teoritis saja, tapi juga empiris, agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat luas. Nah, di sini bisa terlihat bahwa Hasan Hanafi itu lebih mementingkan aspek pembaca, yaitu masyarakat luas. Sebenarnya tujuan dari metode yang ditawarkan oleh Hasan Hanafi ini adalah beliau ingin mengeliminasi atau menghapuskan kesewenang-wenangan penafsir terhadap Al-Quran. Karena apa? Karena hermeneutika ini itu merupakan metode atau mengajarkan sebuah metode yang bersifat normatif, jadi bukan seni. Jadi penafsiran itu menurut Hasan Hanafi itu harus normatif, tidak berupa seni, yang mana harus bergantung pada keahlian, kepandaian dari sang penafsir itu sendiri. Selanjutnya yaitu teori dan teknis hermeneutika kritis Hasan Hanafi. Jadi di sini ada teori dan juga ada teknisnya ya. Hasan Hanafi di sini tuh menganggap bahwa pendekatan hermeneutika itu tidak hanya memperbincangkan atau membahas tentang teknis penafsiran sebagaimana yang dibahas oleh hermeneutika filosofis metodis dan hakikat peristiwa penafsiran dalam hermeneutika filosofis. Tetapi menurut beliau Hasan Hanafi, pendekatan hermeneutika ini juga membahas atau memperbincangkan tentang dimensi sejarah teks dan kepentingan praktis dalam kehidupan. Jadi karena menurut Hanafi itu ketika kita ingin memahami teks ya, syarat dari kita bisa memahami teks dengan baik itu terlebih dahulu kita harus memahami atau membuktikan keaslian teks tersebut melalui sebuah kritik sejarah. Nah, setelah kita memperoleh keaslian dari teks itu, barulah hermeneutika dalam pengertian ilmu pengetahuan itu baru dapat dimulai. Nah, pada titik ini, yaitu titik tentang keaslian teks ini, hermeneutika itu berfungsi sebagai ilmu yang berkenaan dengan bahasa dan keadaan-keadaan sejarah yang melahirkan teks. Kemudian tentang teknis dari pemahaman hermeneutika kritis Hasan Hanafi itu ada beberapa fase ya. Yang pertama yaitu kritik historis. Menurut Hasan Hanafi, kritik historis ini itu berfungsi untuk memastikan keaslian teks yang disampaikan Nabi dalam sejarah. Jadi artinya perhatian hermeneutik terletak pada dimensi horizontal wahyu yang bersifat historis tadi, bersifat sejarah,
dan bukan pada dimensi vertikalnya yang bersifat metafisis. Jadi karena keaslian teks itu dapat dijamin dari kritik historis ini, maka Hanafi itu memberikan syarat terhadap kritik ini, yaitu harus didasarkan pada aturan objektivitasnya sendiri yang bebas dari intervensi teologis, filosofis, mistis, atau bahkan juga fenomenologis. Jadi jika nantinya teks itu sesuai dengan persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi, maka teks tersebut sudah bisa dikatakan sebagai teks yang asli atau utuh dan sempurna. Itu. Kemudian dalam hal ini Hasan Hanif itu menganggap hanya Al-Quran lah yang termasuk atau bisa diyakini sebagai teks yang asli dan sempurna. Karena apa? Karena tidak semua teks satu, tidak ada teks suci lainnya yang ditulis secara inverbatim dan utuh seperti halnya Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya adalah kritik eidetis. Kritik eidetis ini menurut Hasan Hanafi itu berfungsi untuk memahami dan menginterpretasikan teks setelah validitasnya dikukuhkan oleh kesadaran historis. Kesadaran atau kritik kritis eidetik ini juga merupakan bagian terpenting di dalam ilmu ushul fikih, karena melalui mediasinya proses pengambilan ketentuan-ketentuan hukum dan dari dasar-dasarnya agar menjadi lebih sempurna dan komprehensif. Nah, di dalam kritik eidetis ini, Hasan Hanafi itu memberikan syarat terhadap penafsir. Yang pertama, penafsir harus melepaskan diri dari dogma atau pemahaman-pemahaman yang ada, kecuali pemahaman itu untuk menganalisa linguistik ya. Jadi penafsir itu harus bebas dari pemahaman-pemahaman yang ada. Kemudian syarat yang kedua, setiap fase dalam teks. Jadi karena karena sebuah teks kitab suci itu turun secara bertahap, maka harus difahami dengan suatu keseluruhan bahwa teks tersebut itu teks yang berdiri sendiri. Yang terakhir adalah kritik praktis. Jadi bagi Hasan Hanafi, kritik praktis ini itu merupakan penyempurnaan kalam Tuhan di dunia, mengingat tidak ada kebenaran teoritis dari sebuah dogma atau kepercayaan yang datang begitu saja. Sini dogma itu lebih diartikan sebagai gagasan atau motivasi yang ditujukan untuk hal praktis. Karena apa? Karena menurut Hasan Hanafi, wahyu Al-Quran sebagai dasar dogma merupakan motivasi bagi tindakan di samping dari objek pengetahuan. Nah, sebuah dogma itu menurut Hasan Hanafi hanya dapat diakui eksistensinya jika didasari dari sifat keduniaannya sebagai sebuah sistem ideal, namun dapat terrealisasi dalam tindakan manusia. Karena satu-satunya sumber legitimasi dogma adalah pembuktiannya yang bersifat praktis. Jadi menurut Hasan Hanafi, realisasi wahyu atau realisasi wahyu dalam sejarah itu melalui perbuatan manusia sama dengan realisasi perbuatan ilahiyah, dan dengan sendirinya merupakan realisasi kekuasaan. Jadi realisasi wahyu dalam sejarah itu melalui perbuatan manusia atau bentuk realisasi dari wahyu melalui perbuatan manusia itu sama dengan realisasi perbuatan ilahiyah dan dengan sendirinya. Dan kemudian itu disebut dengan realisasi kekuasaan atau khilafah. Kemudian prinsip yang sama terjadi pada dasar penciptaan dan penerapan hukum-hukum Tuhan. Jadi contoh-contoh ya ini tadi, prinsip yang sama terjadi pada dasar penciptaan dan penerapan hukum-hukum Tuhan atau al-ahkam asy-syariah di dunia. Itulah kenapa ilmu ushul fikih itu dianggap sebagai ilmu at-tanzil. Ya karena tadi. Kemudian dibedakan juga dengan ilmu takwil. Dalam ini tuh di dalam tradisi sufisme itu atau orang-orang sufi ya. Kemudian karena yang terakhir ini tuh sebab yang terakhir ini menginginkan gerak dari manusia kepada Tuhan. Jadi karena pandangan sufisme itu menginginkan gerak manusia kepada Tuhan.
Sementara jurisprudensi atau usul fikih itu menginginkan transformasi Tuhan kembali menuju kehidupan manusia. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.